Saya ditugaskan visit di landed, yaitu di landed. Sintesis Home. Hampir 6 blok kita jual, sekitar 97 unit. Dan itu Konsumennya rata-rata 70% itu konsumen muda. Jadi 3 tahun sampai dengan 2010 itu finance. Terus lari ke marketing sebenarnya apa ya ini Mas? Nggak sengaja sih. Kayak kecemplung gitu. Saya pikir, saya gimana caranya punya penghasilan nggak terbatas dengan kemampuan yang ada gitu. Sebagai marketing terbaik di Sintesis, kerja keras, kita harus punya dream sih. Saya harus jadi obor di antara mereka-mereka. Mungkin saya marketing yang paling itu malah di sini malahan. Oh iya. Iya. Modal untuk seperti iklan. Selling point kita masalah jarak, kedua smart home. Kita pakai one gate system. Satu kita fun park, betul. Kedua kita green park, edu park, sport park. Kita kerja untuk anak kita, untuk keluarga mungkin orang tua kita, untuk istri kita. Bisa nggak kita melihat anak kita nangis kekurangan, istri kita nangis kekurangan, orang tua kita sampai minta kekurangan. Itu yang bikin saya gimana ya? Saya nggak mau seperti ini. Harus bekerja keras. Saya harus bekerja keras, saya harus bekerja lebih. Halo guys, ketemu lagi bersama saya dengan Handoyo. Kembali lagi kita ingin belajar lagi nih guys mengenai properti. Kebetulan saya lagi visit ke developer bertemu dengan Pak Tono. Ya, kali ini kita mau mengetahui konsep dari suatu properti yang dipasarkan saat ini nih ya di daerah Ciputat. Betul. Nah, kita langsung bertanya langsung ke Pak Tono, guys. Halo Pak Tono, selamat Siap, Mas Handoyo, pagi. Makasih udah luangin waktunya nih Pak Siap. hari ini. Nah, pagi menjelang siang ini ya. Iya, menjelang siang. Nah, kebetulan kan Bapak kan salah satu yang terbaik juga ya penjualan di sini kan. Alhamdulillah. Nah, kita mau tahu nih kan konsepnya beda nih yang di Ciputat, itu seperti apa sih Pak? Boleh ceritain mengenai konsep suatu rumahnya nih? Kalau untuk konsep perumahan yang di sini ya, kita Sintesis Development, kita emang untuk proyek-proyek kita beberapa emang konsepnya kebanyakan dari apartemen. Oh, apartemen kita ya? Apartemen, spesialis apartemen, ada beberapa apartemen yang sudah kita buat, termasuk mungkin Mas Handoyo tahu Kalibata, kita yang buat, terus ada Basura, kita yang buat, tapi emang sudah sold out ya di sana. Nah, kalau yang sekarang ongoing itu kita ada di Gatsu. Segitiga Mas, Gatot Subroto. Itu kita apartemen Samara Suite, berlokasi di Subroto, Gatot Subroto ya. Betul di Gatsu. Terus ada apartemen yang high class lagi kita di Kemang, di Jalan Ampera. Yang itu ya. Sintesis Residen Kemang, betul. Jadi ini Bapak jual semua juga ya Pak ya? Kalau kita jual semuanya juga, tapi kalau yang untuk landed kita yang sekarang ongoing di sini, yaitu di Ciputat, masuknya Tangsel, perbatasan dengan Jakarta Selatan, dan satu lagi di Pontianak. Oh, itu lumayan banyak sih. Jauh ya, kalau visit konsumen datang kita nggak bisa handle ya berarti. Betul. Jadi fokusnya yang, nah ini Bapak kan penjualan terbaik nih yang dijual rata-rata yang di mana Pak yang sold out yang laku banyak? Pas kita emang bisa menjual di mana aja, tapi kalau saya ditugaskan visit di landed, yaitu di Sintesis Home di sini. Yang Ciputat ya? Betul sekali. Kalau kemarin kita kebanyakan jual rumah. Oh, rumah. Harga berapa itu Pak? Kisaran di 1,2 dan sampai dengan 1,8 M. Kalau sekarang sudah di 2,2 malah. 2,2. Nah, ini kan penonton kita kan dari usia 18 yang baru lulus sekolah ya, kuliah ya. Terus kerja juga yang sampai dengan umur 35 nih. Apa ini konsepnya apa gimana nih Pak? Masuk nggak nih Pak dengan anak-anak muda nih yang baru lulus atau bisa nggak itu Pak? Baru kuliah baru lulus gitu ya, atau baru kerja gitu. Terakhir penjualan kita dari bulan Juli, awal 27 Juli 2019 sampai dengan Desember itu sangat banyak sekali. Hampir 6 blok kita jual, sekitar 97 unit. Dan itu rata-rata 70% itu konsumen muda. Jadi muda belum menikah atau yang belum nikah sekitar 40-50%. Terus kebanyakan yang baru anak satu, baru keluarga gitu. Karena kita konsep sendiri rumahnya rumah minimalis, rumah kecil ya, dan harganya sangat terjangkau. Oh, jadi rumah yang anak satu tuh 2 kamar tidur gitu Pak ya? Kalau kita minim di 3 bedroom, 3 kamar,
1 di bawah, 2 di atas. 2 di atas. Gitu. Oh iya, berarti kan 1 di bawah ruang tamu kali ya. Jadi betul kamar tamu atau mungkin buat ruang kerja juga bisa, baru di atas ada 2 kamar lagi. Berarti anak 1 lah ya. Anak 1 cukup. Untuk anak 2 yang masih kecil-kecil bisa juga. Iya, iya. Biasa kan kayak baru menikah kan pasti anak 1 ya, yang untuk 1 kamar aja ya. Kalau baru nikah 1 kamar di atas sudah sangat cukup. Nah kebetulan Bapak dulu belum dengan ini kan belum di bidangnya bukan marketing nih Pak. Oh iya betul. Kok bisa gitu. Nah itu boleh diceritakan Pak karirnya. Dulu mulai karir kan setahu saya nih udah 16 tahun ya. Oh iya betul. Itu kok bisa dengan penjualan terbaik sekarang ini. Larinya ke marketing gitu ya. Di Desember ya 2019 itu. Betul. Kalau pribadi lulus kuliah di 2007. 2007 langsung kerja itu daerah Jakarta Timur, itu perusahaan BTS untuk telekomunikasi. Di sana ada menjabat finance sampai dengan kepala finance waktu itu. Jadi kepala keuangan hampir 3 tahun. Punya anak buah juga berarti ya? Alhamdulillah, jadi ada anak buah di bidangnya juga ada sendiri-sendiri, bagian perpajakan sendiri, berarti finance itu berarti bidangnya beda ya, bukan jualan ya? Iya, bukan properti. Jadi 3 tahun sampai dengan 2010 itu finance. Terus lari ke marketing sebenarnya apa ya ini Mas? Nggak sengaja sih, kayak kecemplung gitu. Kecemplung ya. Jadi kecemplung, lari ke project-project. Kita bangun project waktu itu saya di perusahaan BTS itu, beliau langsung perusahaan itu bikin project juga di properti juga, perumahan. Ada 5 project dipegang, betul. Unit usaha ya mungkin ya. Betul. Jadi unit usaha yang 1 telekomunikasi, 1 properti. Jadi 2 bidang kan, telekomunikasi dan properti. Ya? Betul. Dari 2010 lah itu. Waktu itu lari saya kayak seperti ini, saya kenal Mas Handoyo. Wah, bisa ngobrol ke Mas Handoyo, tipikal seperti ini, orang seperti ini gitu. Waktu itu kok enak ya kerja di marketing ya kayak ini. Pusing ya, soalnya kan finance kan kalau finance kita hitungan gitu kan. Ngitung keuangan tapi nggak ada uangnya biasanya. Uangnya uang perusahaan Pak. Kalau di sini bagusnya dulu saya pikir saya gimana caranya punya penghasilan nggak terbatas dengan kemampuan yang ada gitu. Iya benar. Apalagi bahasa orang kayak bisa ngomong juga nih. Betul. Akhirnya saya lari ke properti, kerjanya santai tapi memang ada target kita. Iya, target tetap. Jadi kalau di sini siapa yang mau usaha lebih ya dapat lebih seperti itu. Nah ternyata tempatnya itu kendaraannya di marketing. Gitu. Nah dulu pernah juga saya banyak konsumen di mungkin Mas Handoyo kenal di Mabes di daerah Cipayung, Mabes Hankam. Itu dari angkatan laut sampai dengan angkatan udara sampai dengan dulu konsumen saya itu ada dari angkatan udara juga. Terus ada dari itu Koramil, komersil apa? Komersil. FLPP Pak. Oh, komersil. Itu bahkan bintang 2 yang ngambil. Minimal biasanya itu kan mayor. Anggota gitu ada perumahan yang disediain ya dari ada, itu namanya FLPP. Itu biasanya ada daerah kayak seperti Cilengsi, daerah Bekasi. Kalau di Jatiwarna sendiri dulu rumah komersil. Dulu waktu belajar marketing di situ pas ketemuan di mana? Di Mabes, dikawal 2 ajudan. Pak Kartono, siap. Mau ketemu komandan, dikawal kita 2. Wah, jarang-jarang nih kerja dikawal kanan kiri. Cuma beli rumah doang. Dari situ, wah, alhamdulillah banyak relasi juga kenalan gitu. Nah, ini kan Bapak salah satu penjual terbaik juga ya. Nah, ini buat yang teman-teman kita nih yang udah profesinya saat ini pandemik ini kan profesinya sales juga nih. Iya, betul-betul. Nah, bisa dibagikan Pak apa sharing kali ya? Sharing ilmunya apa sih atau apa kan semangatnya kan mungkin beda ya mau Bapak apa sih yang mendorong Bapak tuh bekerja keras seperti itu? Saya alhamdulillah di 2009 kemarin dinobatkan sebagai marketing terbaik di Sintesis. Mungkin ada hampir 100 marketing sih waktu itu. Kita ambil 10 terbaik dan alhamdulillah jadi marketing terbaik waktu itu pakai kuartal 3 bulan pertama. Nah pas Desember alhamdulillah seperti yang di belakang kita ada piagamnya, ada fotonya juga. Itu apresiat lah dari kantor. Ada penghargaannya Pak ya.
termasuk kayak Selain dari uangnya juga ya. Ya kalau itu alhamdulillah rezekinya itu. Apa sih biasanya orang kan termotivasi bekerja keras tuh apa Pak? Biasa yang mendorong Bapak untuk kerja lebih itu? Biasanya kalau kita mau kerja keras, kita harus punya dream sih, punya impian gitu, punya impian. Ibarat gini, dulu saya punya momen, saya marketing di sini banyak. Padahal kalau boleh jujur, kalau di sini saya baru. Baru 3 bulan waktu di September itu, tapi alhamdulillah dalam 3 bulan itu menjadi marketing terbaik. Oh iya. Nah, kalau dimanapun kita bekerja, perusahaan itu di pihak perbankan atau di perusahaan atau bahkan di marketing pun, yang saya cantumkan begini, ini banyak sekali orang. Kita nggak perlu namanya curi muka ke atasan, ke paling atas gitu, nggak perlu lah. Tapi yang saya tanamkan, saya harus jadi obor di antara mereka-mereka. Nah, mereka-mereka itu lilin. Saya harus jadi obor nih. Gimana supaya saya jadi obor, supaya dilihat langsung dari atas. Nah, saya konsep, saya harus menjadi minimal 3 yang terbaik. Dari situ, dari atasan, pimpinan, itu nggak perlu nyari tahu. Kita bakal dikenal sendiri, seperti itu. Supaya kita menjadi obor itu, lakukan lebih daripada lebih orang-orang rata-rata lakukan. Contoh dulu waktu zamannya pandemi kita ada canvassing. Mungkin canvassing lumayan kan, Mas Andoy tahu sendiri, panas-panasan segala macam. Tapi kalau kita nggak punya dream, wah panas lah, nanti kita hitam. Mungkin saya marketing yang paling hitam lagi di sini malahan. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ya punya duit gampang mutihinnya. Nah waktu itu panas-panasan, tapi kalau kita punya dream, nanti dulu lah. Tapi kalau punya dream, apa yang kita dapetin udah kita bayangin dulu nih, sekian, pasti bisa lebih. Itu. Kedua emang perlu modal juga, modal untuk seperti iklan. Oh gitu. Bicara kayak digitalisasi kan. Betul sekali. Berarti pakai itu juga ya? Iya. Kalau untuk di sini kayak iklan ya. Musim di corona pandemi COVID-19 ini, jujur properti kuartal pertama di Februari sampai dengan April agak sedikit turun, agak landai. Apalagi PSBB mulai 24 itu. Maret kan ya. Maret April kita bahkan stuck WFH. Dari situ jujur konsumen bahkan untuk yang cuma sekedar survei sudah sangat antisipasi ya, takut apalagi nyari-nyari gitu. Nah, pada saat di bulan Mei Juni ini alhamdulillah ternyata di Sintesis sendiri sekarang penjualan sangat bagus sekali. Dan penjualan kayak di bulan, saya ambil contoh kemarin aja di bulan Juni kita jual 25 unit untuk Sintesis. 25 unit sendiri atau? Kalau 25 tim. Kalau saya sendiri 5. Lumayan. Saya 5 unit. Ini nilainya 1 M-an ya? Ke total semuanya 8,8 M. Komisinya lumayan guys. Alhamdulillah. Kalau lihat komisi kita kerja lebih semangat lagi biasanya. Nah kebanyakan kita 25 unit banyak konsumen yang kita ngambil di sini. Itu ada beberapa faktor memang. Yang pertama yang tadi saya jelaskan developer kita sudah sangat kompeten lah. Our project kita sudah sangat banyak dan bisa pembuktian juga, apalagi sekarang sedang berjalan seperti di Kemang, Gatsu. Nah, pertama developer, kedua untuk komponen perumahan kita sendiri, Sintesis Home. Kita punya selling point lebih dekat dengan MRT nih Mas Handoyo. Kalau Mas Handoyo searching MRT kita cuma 5 sampai dengan 10 menit. Oh iya, Lebak Bulus ya? Iya betul, MRT Lebak Bulus kita 5 sampai 10 menit. Tapi kalau MRT fitur yang kedepannya yang akan di UIN sampai dengan Tangerang Kota, itu mungkin realisasi sekitar 2 tahun yang akan datang. Itu jaraknya cuma 900 meter dari lokasi kita. Strategis ya lokasinya. Betul. Jadi kan kebanyakan yang ngambil di sini kerja dari Jakarta. Dari Jakarta, kalau sekarang kita mobilisasi pakai kendaraan pribadi sudah menyita waktu sekali kayaknya. Iya. Kita pulang dari jam 4 sampai sini sampai rumah jam 8 sampai jam 9. Nah sekarang alhamdulillah para pekerja karyawan pun sudah sangat cerdas. Mereka nggak membuang waktu untuk di jalan. Mereka cukup dengan MRT. Dari MRT paling jauh kita ambil Tamrin sampai dengan Lebak Bulus cuma 25 menitan lah ke sini. Waktu yang sangat singkat. Jadi waktu untuk keluarga mereka di rumah sangat banyak. Jadi waktu-waktu yang quality time dengan anak-anak pun sangat banyak. Itu selling point kita. Kedua masalah fasilitas. Fasilitas kita udah semi apartemen. Jadi udah pakai smart home. Konsepnya ya tadi kita betul. Ya.
Konsep smart home tuh seperti apa sih Pak? Smart home jadi kayak soalnya kan banyak nih yang smart home yang lain ya. Iya. Nah, yang beda kan kita taunya untuk sintesis ini kan beda nih konsepnya. Kalau kita satu yang tadi selling point kita masalah jarak, kedua smart home. Smart home kita, jadi kalau Mas Handoy bahkan di luar kota, di luar negeri pun, kita masih terpantau karena kita dapat CCTV di rumah, setiap rumah dapat CCTV di carport dan di living room. Jadi masih bisa kontrol keluarga walaupun sedang bekerja atau lagi liburan, wah di rumah masih controlling. Ini sistemnya kalau cluster ya Pak ya? Betul, cluster sekali. Kedua kita switch off lampu, AC semuanya dari via handphone. Betul, ya, smart home. Jadi mau pulang nih setengah jam kayaknya mau sampai rumah, biar ruangan dingin dulu nih, kita bisa nyalakan dari sini. Yang nggak kalah penting, kedua fondasi kita rumah sudah tiang pancang. Oh, jadi langsung kalau mau ditingkatin nanti lantai 2 bisa ya? Bahkan lantai 2 udah sangat kuat. Oh, sangat kuat. Lantai tiga kan kita 2 lantai. 3, 4 itu sangat kuat, tapi EMB-nya belum ada ya, belum siap gitu. Tapi kalau untuk struktur kita sudah sangat kuat karena sudah untuk tipe 4 kamar aja ada 12 titik pancang. Di mana saya tanyakan satu titik pancang itu daya tahannya sampai dengan 50 ton. Gitu. Tapi kalau untuk renovasi itu harus izin dulu ya? Ya, betul. Barulah kalau masa proses untuk renovasi. Dapat apa aja sih Pak? Kalau beli itu ada kanopi, AC, dapat apa sih? Kalau untuk dapatnya di sini, kedua lagi nih yang saya lupa fasilitas kita nih. Fasilitas kita pertama yaitu fasilitas kita yang sangat mendukung orang-orang banyak, apalagi kaum milenial, semuanya pengen rumah. Saya punya konsep nih berumah, tapi di mana fasilitasnya lengkap di dalamnya gitu. Karena kita kan beli rumah bukan untuk tidur aja, karena kita beli lingkungannya juga. Nah, fasilitas sendiri kita pakai one gate system, satu pintu masuk, dan masuknya sendiri kita pakai access card. Oh, jadi masuk ke setiap rumah dapat 3 dan 4 access card. Jadi masuk pun tanpa access card nggak bisa masuk. Kita rumah langsung pakai access card. Yang kedua, fasilitas kita ada kolam renang sangat luas, ada kolam renang anak dan dewasa. Access card berarti pas masuk satpamnya nggak ada dong Pak? Langsung kayak, maksudnya masuknya kayak access card tuh kan kayak kartu. Betul sekali. Kayak masuk ke itu ya. Kayak pakai kita ke parkiran, pakai apartemen. Jadi tetap kalau security kita tetap ada. Tetap ada security karena untuk keamanan. Loket yang orang bayar itu biasanya. Jadi kita pakai langsung tap otomatis gitu betul tap. Tapi Mas gimana dong nanti saudara saya pengen main? Itu gimana? Kita kan nggak punya akses card dong. Nah, karena kita tetap ada security di sana. Tetap kita untuk identifikasi segala macam bisa dengan meninggalkan identifikasi. Berarti selain itu apalagi Pak? Ada kolam renang? Kedua kolam renang. Kolam renang kita sangat luas. Ada kolam renang anak dan dewasa. Terus kita ada clubhouse. Clubhouse sendiri di lantai 2 itu fitness center. Fitness center semua alat-alat lengkap di sana. Kedua, jarang ada perumahan ada sauna. Kita ada sauna di sini. Dan itu nggak komersil kan, khusus untuk penghuni. Berarti sauna tuh tempatnya beda ya Pak ya? Di clubhouse-nya juga. Jadi kolam renang, clubhouse. Nah, di clubhouse itu di atas kita ada fitness center, di bawahnya ada saunanya. Terus yang nggak kalah penting itu kita ada 4 taman tematik nih Mas Handoyo. 4 taman tematik. Yang pertama kita ada fun park. Fun park di mana satu kawasan untuk anak-anak bermain. Jadi, Mas ini rumahnya cuma 3 kamar ya. Anak saya main di mana nih? Nah, kita sediakan ini satu kawasan untuk anak-anak bermain namanya fun park. Yang kedua kita ada green park untuk warga-warga berkumpul santai-santai, itu green park. Terus kita ada lagi satu sport park. Nah, ini sport park ya. Betul. Yang ketiga nih sport park. Jadi sport park untuk alat-alat olahraga manual kita di sana. Olahraga manual. Mungkin Mas Handoyo nanti main ke sini nih. Apa nih, futsal atau olahraga enggak sih, alat-alat yang tenis? Olahraga manual kayak buat barbel, terus gantungan gitu. yang santai gitu. Jadi pagi-pagi jam 6 sampai jam 9 saya di sport park dulu, olahraga keringatan. Mungkin jam 10 agak panas, lari ke fitness center. Bisa. Kita ada satu kawasan untuk olahraga. Itu yang ketiga. Yang terakhir ini nggak kalah penting, kita ada taman pendidikan atau edupark. Jadi satu kawasan itu untuk anak-anak belajar berkumpul, kita ada papan pengumumannya di sana, free wifi dari kami, dari developer, karena maintenance itu yang membuat menarik. Ini ada 4, berarti apa tadi Pak? Satu kita fun park, betul. Kedua kita green park.
Edupark, Dupak, Sport Park. Dupak. Oh iya, ini yang beda nih. Beda karena kita kalau kita biasa baru ngirim brosurnya, wis tertarik nih. Iya, Nah, ke sini ngelihat rumah contoh kami, kawasan kami, apalagi kita ngelihat lokasinya nggak masuk ke dalam. Betul. Kita langsung di pinggir jalan. Kalau untuk di Sintesis sendiri, mayoritas kebanyakan membeli dari anak muda. Nah, untuk anak-anak muda nih yang mungkin udah kerja, sudah karyawan tetap lah. Karyawan tetap 1 sampai dengan 3 tahun, 1 atau 2 tahun pun bisa. Itu bisa memiliki rumah. Jadi kalian konsep nih, wah 1 sampai dengan 3 tahun udah karyawan, daripada comfort zone mungkin dana untuk traveling sekarang sudah gak ada juga, dana untuk nongkrong, kalian punya orientasi nih untuk ke depan gimana caranya punya rumah, apalagi harga terjangkau di sini gitu. DP pun kita masih bisa dicicil. Nah, kalau untuk karyawan nih Pak yang kita profesinya sama Pak, sebagai sales kan juga banyak yang di PHK nih Pak, jadi kan betul. Nah, dan yang masih bekerja juga kan target nih Pak, apa sih yang membuat Bapak tuh termotivasi untuk tetap maju, bekerja keras dan sampai sekarang ini Pak? Betul. Apalagi kalau mungkin nggak semua bidang marketing ya, apalagi pandemi ini kan semua kena menyeluruh. Betul. Sedangkan khusus untuk kayak sebagai saya pribadi, sebagai marketing sales, kita tanamin dulu nih motivasi impian di diri kita gitu. Kita kerja untuk apa? Kita kerja untuk anak kita, untuk keluarga mungkin orang tua kita, untuk istri kita gitu. Ya mungkin kita bisa mungkin menahan lapar, nahan nangis, kita mampu. Tapi mohon maaf, kita ngeliat ke belakang. Bisa nggak kita melihat anak kita nangis kekurangan, istri kita nangis kekurangan, orang tua kita sampai minta kekurangan. Itu yang bikin saya gimana ya? Saya nggak mau seperti ini. Harus bekerja keras. Saya harus bekerja keras, saya harus bekerja lebih. Karena kerja insya Allah nggak mendustai hasil. Kalau kerja kita lebih, hasilnya lebih, apalagi dengan marketing komisinya insya Allah bisa lebih juga gitu. Terima kasih nih, luar biasa ilmunya Pak Kartono. Siap Mas Handoyo. Terima kasih guys sudah menonton. Jangan lupa jika kalian suka video ini klik like dan subscribe. Sampai bertemu di video kita selanjutnya guys. Siap. Terima kasih.